Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas mengenai penghitungan nilai dari suatu fungsi trigonometri. Jadi misalkan kita ingin menghitung sinus 60 derajat misalkan gitu ya. Sinus 60 derajat. Oke. Ini saya ketik kodenya di Skinote ya. Nah, alhamdulillahnya ya, di Skilab itu sudah disediakan fungsi built-in-nya. Jadi untuk menghitung nilai sinus dari 60 derajat, kita tinggal ketikkan saja perintah sinus dalam kurung 60. Tapi masalahnya begini, fungsi sinus ini yang sudah disediakan oleh Skilab itu akan menganggap argumen yang di depan ini bukan dalam derajat ya, tetapi dalam radian ya. Jadi ini akan dianggap sebagai 60 radian. Padahal tadi kita katanya mau menghitung sinus 60 derajat. Nah, maka sekarang kita coba ya, kita tampilkan dulu berapa nilai dari sinus 60 radian ini. Oke, saya eksekusi. Oh belum ya, belum di display ya. Display ini misalkan kita tulis A sama dengan gitu. Display A. Oke. Ya. Jadinya begini ya. Minus 0,30 ini. Minus ya. Padahal sinus 60 derajat itu harusnya kan positif. Ya, jadi jelas ini bukan 60 derajat bagi si fungsi sinus ini, tapi ini adalah 60 radian. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung 60 derajat dengan menggunakan fungsi sinus seperti ini? Ya berarti kita harus merubah 60 derajat ke dalam bentuk radiannya. Nah tentunya 60 derajat itu adalah pi per 3 ya. Nah pi per 3 itu misalkan kalau pi nya adalah saya tulis misalkan B ya, pi nya adalah 3,14, kita bulatkan seperti itu. Berarti saya bisa menuliskan sekarang gini, saya rubah ini, saya taruh di atas ini. Berarti ini akan saya ganti menjadi B per 3 gitu kan. Coba kita eksekusi. Nah jadinya seperti ini ya. Ini adalah sinus 60 derajat. Oke, ini sudah benar angkanya. Jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi sinus, dan juga nanti ada fungsi yang lain ya, ada fungsi kosinus, ada fungsi tangen, dan seterusnya. Ini coba saya tunjukkan ya, saya tunjukkan ini. Nah ini dia sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya. Ini semua argumennya nanti akan diasumsikan sebagai, atau diasumsikan sebagai bilangan dalam radian gitu ya, dalam radian. Oleh Skilab akan dianggap itu dalam radian. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi-fungsi ini ya, maka di sini harus kita pastikan argumennya sudah dalam radian. Kalau kita ingin menghitung 30 derajat sinus atau kosinusnya ya, kita cari dulu 30 derajat dalam radian itu berapa, baru kita tuliskan di dalam fungsinya ini. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan, bukan menuliskan B sama dengan 3,14 ya untuk menyatakan pi, tapi Skilab itu sudah menyediakan suatu variabel yang sudah diisi oleh nilai pi ya, yaitu nilai 3,14 dan seterusnya itu. Kita coba tampilkan ya. Caranya menuliskan variabelnya adalah seperti ini. Persen pi. Ini adalah variabel yang sudah disediakan oleh si Skilab, tapi sudah diisi nilai. Nilainya adalah 3,14 sekian itu. Maka kalau kita ingin menghitung sinus 60 derajat, ya kita bisa tuliskan sinus persen pi dibagi 3 gitu ya. Maka hasilnya bisa kita lihat sekarang. Kita tampilkan dulu konsolnya. Mana konsol? Ini dia ya. Kita lihat hasilnya ya, ini dia.
Kalau tadi kita dapatkan ini karena kita bulatkan pi-nya adalah 3,14. Kalau ini sudah nilai pi yang memang seakurat mungkin ya. Artinya melibatkan berapa digit di belakang koma ini. Oke, jadi itu dia bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi trigonometri yang sudah disediakan oleh Skillab ini. Jadi yang harus diperhatikan di sini, fungsi-fungsi ini mengasumsikan argumennya dinyatakan dalam radian. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian selain dia bisa menerima suatu nilai sebagai argumennya, contoh seperti ini tadi, nilai pi per 3 gitu kan. Tapi dia juga bisa menerima argumennya berupa matriks. Jadi yang di dalam kurung ini adalah matriks. Nah, maka mungkin di video sebelumnya kita belum berkenalan dengan matriks. Sekarang kita kenalan dengan matriks dulu ya. Kita akan buat matriks berukuran misalkan 2 kali 2. Kita akan tuliskan dia dalam variabel A besar ini, atau saya ganti aja ya, C gitu ya, C. Nah, untuk menyatakan matriks berukuran 2 kali 2 ya, maka misalkan begini, misalkan saya tulis seperti ini ya, 3,4. Nah, lihat tanda titik koma ini kita gunakan untuk berganti baris. Maka ini baris pertama, setelah titik koma ini adalah baris keduanya. Kemudian tanda koma itu untuk berganti kolom. Ya, berarti ini baris pertama kolom pertama. Ini ya. Ini baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom kedua. Ini baris kedua kolom pertama, ini baris kedua kolom kedua. Sekarang kita tampilkan saja C-nya ini. Ya, kita lihat ya, ini C-nya ya. Ini C-nya. Sekarang matriks C ini bisa kita masukkan sebagai argumennya fungsi trigonometri tadi. Jadi misalkan kita hitung sinus C, maka yang akan dihasilkan adalah ini misalkan D ya, D. Lalu kita display D-nya. Oke. Kita lihat apa yang akan dihasilkan. Ya, ini hasilnya. Nah, perlu diketahui nilai ini 0,841471 itu adalah nilai sinus dari 1 di sini ya. Ini pojok kiri atas, ini juga pojok kiri atas. 0,9092974 ini adalah nilai sinus dari 2. Kalau nggak percaya ya, sekarang coba kita hitung sinus 1. Ya, sinus 2. Ya. Oke, jadi seperti itu yang akan dilakukan oleh Skillab ketika kita berikan argumennya berupa matriks ya. Kalau matriks A, maka sinus A itu adalah matriks berukuran yang sama dengan A. Kalau A-nya n kali m, berarti sinus A ini juga matriks n kali m. Entry-nya masing-masingnya adalah nilai sinus dari entry yang bersesuaian di A. Jadi di sini adalah sin A11, nanti sebelah kanannya sin A12 dan seterusnya. Ya, jadi itu dia argumen untuk fungsi trigonometri. Ini dia, sinus, kosinus, tan dan seterusnya ini. Bisa berupa bilangan saja dan juga bisa berupa matriks. Dan perhitungannya untuk matriks dihitung dengan cara yang sederhana seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu inverse-nya ya. Inverse-nya. Kita masuk ke inverse dari fungsi trigonometri. Cukup sederhana ya. Untuk inverse trigonometri itu kita bisa gini ya, inverse trigonometri. Cukup kita berikan huruf A di depan fungsi trigonometri yang tadi kita pakai ya, yang sudah kita kenal tadi. Misalkan kita mau menghitung inverse dari fungsi sinus ya, maka ketikkan saja A sin gitu.
Kalau misalkan tadi sinusnya berapa ini, pi per 3 itu adalah 0,866024. Sekarang coba ini kita masukkan dalam argumen sini ya, saya copy paste. Nah harusnya ketemunya adalah pi per 3 ya, pi per 3 nanti kita hitung. Misalkan ini adalah E, coba sekarang kita display E, kita lihat ya, hasilnya adalah 1,417975. Sekarang coba kita hitung persen pi per 3, ketemunya juga sama ya. Jadi nilai ini yang merupakan hasil dari E ini itu adalah tidak lain adalah persen pi per 3 atau pi per 3 ya. Jadi fungsi-fungsi ini tadi ya, fungsi-fungsi ini untuk menghitung nilai inverse-nya ya cukup kita tambahkan huruf A di depannya ini ya. Ini akan menjadi seperti ini nanti. Nah ini dia ya, akan menjadi seperti ini. Dan kalau kita hitung nilai inverse dengan menggunakan A seperti ini, maka hasilnya itu dinyatakan dalam radian ya, hasilnya dinyatakan dalam radian. Lalu bagaimana kalau kita mau menghitung fungsinya dalam derajat? Fungsi trigonometri ini argumennya dalam derajat. Nah mudah ya, ini menghitung nilai fungsi trigonometri argumen dalam radian. Nah sekarang kita akan menghitung nilai fungsi trigonometri argumen dalam derajat. Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi misalkan saya mau menghitung sinus 60 derajat, ya cukup sinus tambahkan huruf D di depannya, lalu saya tinggal tulis angka 60 ya. Lihat bedanya dengan ini tadi ya, cukup saya tambahkan huruf D di depan ini. Oke, lalu sekarang saya akan display si F nya. Oke, kita lihat ya, sama ya dengan ini tadi ya, sama persisnya dengan ini nih ya. Jadi cukup tambahkan huruf D, maka kita dapat menuliskan argumen ini dalam derajat. Sederhana kan? Lalu bagaimana dengan inverse-nya? Ya cukup tambahkan huruf A di depannya ya, maka hasilnya nanti akan dinyatakan dalam derajat. Ini ya, hasilnya akan dinyatakan dalam derajat. Sekarang coba kita tuliskan begini, G sama dengan A sin D dari si 0, ini. Kita lihat, lalu kita tampilkan si G nya. Oke, jadi ini saya pisah ya, inverse trigonometri hasilnya dalam derajat. Kalau ini tadi hasilnya dalam radian. Oke, sekarang kita lihat sini. Harusnya kita akan mendapatkan berapa nilainya? 60 ya. Karena 60 derajat maksudnya. Coba kita eksekusi. Ya. Dapat ya? Jadi mudah sekali. Ada sinus, ada asin sebagai inverse-nya, ada sinus D, ada asin D sebagai inverse-nya. Kalau sinus tanpa huruf D di depannya itu berarti argumennya akan diasumsikan dalam radian. Kalau dengan huruf D di depannya ya seperti ini, maka argumennya akan diasumsikan dia dalam derajat. Begitu juga fungsi inverse-nya, maka kalau yang tanpa D seperti ini ya, seperti ini, maka hasilnya akan dinyatakan dalam radian. Kalau dengan D seperti ini ya, dengan D seperti ini, maka hasilnya akan dinyatakan dalam derajat. Oke, mudah sekali kan? Nah, maka sekarang kita akan mengenal satu lagi penghitungan trigonometri dari bukan berupa bilangan ya, nilai fungsi trigonometri bukan berupa bilangan tapi berupa matriks ya, fungsi trigonometri matriks ya. Dalam matematika biasa ya kita berurusan dengan itu.
Seperti apa sih maksudnya? Nah, seperti ini ya. Ini ya. Kalau A itu adalah matriks bujur sangkar ukuran n kali n, maka yang dimaksud sebagai sinus A dalam dunia matematik, sinus matriks A itu akan dihitung dengan cara seperti ini ya, rumus 3.5 ini. Jadi matriks A dikurangi dengan matriks A pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah terus begitu. Begitu juga untuk yang kosinusnya juga akan dihitung dengan cara seperti ini. Ya. Jadi ini berbeda dengan tadi yang kita hitung dengan rumus seperti ini ya. Jelas berbeda ya. Itu. Kalau ini kan maksudnya adalah sinus dari setiap entry-nya dari matriks A ini. Tapi kalau ini ya, kalau yang rumus ini itu adalah kita hitung rumus 3.5 ini ya. Jadi nanti kita harus menghitung jumlahan sampai suku hingga ini. Nah, alhamdulillahnya di Skillab sudah disediakan ya fungsi yang bisa menghitung dengan untuk rumus seperti ini ataupun cos seperti ini. Di Skillab sudah disediakan fungsinya. Bagaimana kita menghitung rumus macam ini? Ya, sekarang kita akan tuliskan begini. Menghitung fungsi trigonometri matriks. Ya, maksudnya fungsi trigonometri itu matriks itu maksudnya yang ini ya tadi. Nah, maka cukup kita tambahkan huruf M di depannya. Di depan fungsi trigonometri yang biasa. Sin gitu ya, berarti sin M gitu. Lalu kalau kita akan menggunakan matriks bujur sangkar yang tadi yang di sini C ya. Nah, berarti saya tulis C. Oke. Sekarang kita akan tampilkan hasilnya. Kita coba lihat. Hasilnya seperti apakah? Nah, ini dia ya. Ini hasilnya. Oke. Jadi ini adalah nilai fungsi trigonometri matriks dari sinus C ini ya. Gitu. C-nya adalah matriks 1,2, 1,2 lalu baris keduanya 3,4. Oke. Jadi alhamdulillahnya tadi ya di Skillab itu kita sudah disediakan fungsi yang tinggal kita pakai saja. Tidak perlu kita membuat looping untuk menghitung rumus seperti ini. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah mengenal berbagai macam fungsi trigonometri yang sudah disediakan oleh Skillab. Sangat memudahkan bagi kita yang bekerja di dunia sains, engineering juga, karena akan menggunakan fungsi-fungsi trigonometri ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.